Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Karisa Maira. Nama saya Hawa Inaitiansa. Saya Lailatul Hikmah Cecilia. Saya Rizna Praskia. Nama saya Triyudina. Di sini kami akan menjelaskan cara mengolah data perusahaan baru dan transaksi melalui Accurate. Pertama, buka aplikasi Accurate, lalu pilih menu buat data perusahaan baru. Lalu pilih folder tempat menyimpan file dan beri nama PT Mahkota Furnitur dan klik tombol create, lalu tunggu beberapa saat. Setelah muncul tampilan berikut setelahnya, tuliskan pengguna supervisor dan kata kunci supervisor, lalu klik OK dan lanjut pilih menu yang kita inginkan bahasa Indonesia. Jika sudah klik lanjut dan setelahnya, pilih menu bagian Mahir dan klik lanjut. Langkah pertama yaitu memberikan mata uang yang ingin kita gunakan. Pada kasus ini saya menggunakan mata uang rupiah dan dolar dengan kurs 1 dolar sama dengan 9.500 rupiah. Kemudian setelah memasukkan mata uang yang ingin digunakan, klik lanjut untuk meneruskan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya langkah kedua yaitu mengisi informasi data perusahaan. Di sini kita isi nama perusahaan, alamat perusahaan, dan tanggal mulai pada form yang terdapat. Pada baris tanggal mulai, klik dan pilih tanggal sesuai yang tercantum pada neraca awal saldo perusahaan yaitu tanggal 31 Maret 2016. Setelah mengisi data berikut lalu klik lanjut. Selanjutnya langkah ketiga yaitu informasi pajak perusahaan yang dimana kita mengisi nomor seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang jenis usaha dan KLU SPT. Setelah semua data telah diisi, klik lanjut untuk meneruskan ke tahap selanjutnya. Langkah keempat, daftar akun. Di tahap ini kita harus menghapus semua akun default yang ada pada program Accurate hingga tersisa satu akun yang tidak dapat dihapus yaitu akun returning earning. Setelah itu, pencet klik di sini untuk impor dari berkas lalu ambil data daftar akun, kemudian klik kanan pada kolom daftar akun dan hapus. Lalu isi definisi kolom yang sesuai dengan kolom data sumber yang tersedia. Setelah itu, klik impor data lalu tunggu beberapa detik untuk menyelesaikan proses import. Setelah proses import selesai, maka akan muncul kotak konfirmasi hasil tersebut lalu klik OK. Setelah itu, lakukan penghapusan untuk akun nomor 3102 laba ditahan. Setelah dihapus, lakukan penggantian nomor akun 320001 returning earnings dengan nomor akun 31001 laba ditahan dengan klik kanan pada mouse. Setelah nomor akun diganti, maka akan terlihat ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan dengan nomor akun 3102 laba ditahan lalu klik lanjut. Langkah 5 yaitu akun default mata uang. Pada kasus ini, uang yang digunakan adalah mata uang rupiah dan dolar. Akun default harus diisi dengan pilihan yang sesuai. Kemudian klik lanjut untuk ke langkah selanjutnya. Selanjutnya langkah 6, memuat data informasi lain. Di sini syarat pembayarannya adalah COD dan net 30. Setelah syarat pembayaran selesai diinput, lalu klik dan ketik P pada kolom kode pajak. Terus ketik PPN untuk kolom nama, ketik 10 untuk nilai persen, dan pilih 2202 untuk pajak penjualan, pilih 1502 untuk pajak pembelian. Setelah kolom terisi, klik lanjut. Langkah 7, tipe pelanggan dan metode pengiriman. Tipe pelanggan dalam kasus ini umum dan khusus, sedangkan metode pengiriman tuliskan sesuai dengan kebutuhan seperti Tiki dan FedEx, kemudian klik lanjut. Langkah 8, daftar pelanggan. Klik impor, lalu klik tombol ambil data,
lalu masukkan Excel, daftar pelanggan, klik open. Selanjutnya lakukan penghapusan kolom kode pelanggan dengan cara klik kanan hingga muncul kotak konfirmasi. Klik yes setelah kolom judul dihapus. Selanjutnya isi semua definisi kolom yang sesuai dengan kolom data sumber. Selanjutnya klik impor data. Setelah proses impor data selesai, maka akan muncul hasil berikut. 3 data berhasil terimpor dan tidak ada yang gagal. Klik OK dan kemudian klik lanjut untuk meneruskan ke tahap berikut. Langkah 9, daftar pemasok sama seperti daftar pelanggan. Lalu klik impor berkas. Klik pojok kanan ambil data, lalu pilih daftar pemasok, klik open. Selanjutnya lakukan penghapusan kolom nomor pemasok dengan cara klik kanan hingga muncul kotak konfirmasi. Klik yes setelah kolom judul dihapus. Selanjutnya isi semua definisi kolom yang sesuai dengan kolom data sumber. Selanjutnya klik impor data. Setelah proses impor selesai, maka akan muncul hasil berikut. 3 data berhasil terimpor dan tidak ada yang gagal. Klik OK dan kemudian klik lanjut untuk meneruskan ke tahap berikut. Langkah 10, proyek dan departemen. Pada form ini kita tidak perlu mengisi data proyek perusahaan. Dalam kasus ini, PT Mahkota Furnitur adalah perusahaan dagang sementara. Form ini untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri. Jadi, biarkan saja kosong seperti tampilan berikut ini dan klik lanjut. Pada tabel ini berisi daftar nama gudang, keterangan mengenai gudang dan penanggung jawab gudang tersebut. Dalam PT Mahkota Furnitur, hanya nama gudang diisi furnitur dan wallpaper. Selanjutnya, klik lanjut. Akun default barang ini berfungsi sebagai akun yang berhubungan dengan akun yang akan digunakan dalam jurnal transaksi. Semua akun harus diisi sesuai dengan pasangan akunnya. Pada tahap ini, Accurate menyediakan akun default produksi yang berfungsi untuk menghitung aktivitas pabrikasi. Dalam kasus PT Mahkota Furnitur ini, tidak terdapat informasi mengenai aktivitas pabrik ini. Lalu klik lanjut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Program Accurate menyediakan metode pencatatan perpetual, 2 macam metode penilaian persediaan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Dalam kasus ini yang digunakan adalah metode FIFO sesuai dengan kebijakan akuntansi yang terdapat pada ilustrasi soal. Daftar persediaan pada program Accurate dapat diisi dengan menginput dengan impor data. Dalam kasus ini, ditampilkan dengan cara mengimpor data dari daftar persediaan yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan Microsoft Excel.
Selanjutnya tipe aset tetap kena pajak. Kita buka datanya, yaitu fiscal fixed asset type. Kita buka, lalu kita ambil data. Selanjutnya kita hapus data sumber di kolom pertama. Lalu kita isi kolom data sumber keterangan dengan goal aktiva tetap pajak. Selanjutnya metode penyusutan dengan metode penyusutan pajak. Lalu diisi lagi tidak depresiasi dan garis lurus. Klik OK. Selanjutnya masa ekonomis diisi dengan umur ekonomis pajak. Lalu impor data. Jika sudah terimpor semua berarti berhasil. Lalu klik lanjut. Kita impor tipe aset tetap. Kita buka filenya dengan nama file fixed asset type. Lalu kita ambil data. Sama seperti tadi, data sumber di kolom pertama dihapus. Lalu diisi fixed asset type dengan tipe aktiva tetap. Dan yang kedua dengan golongan aktiva tetap pajak. Lalu diisi lagi dengan tanah, bangunan permanen, dan peralatan. Lalu klik OK. Selanjutnya diimpor dan berhasil. 3 data terimpor. Ini untuk mencek kembali apakah benar. Selanjutnya langkah 18, kita buka data, lalu masukkan fixed asset list. Jangan lupa diambil data agar datanya keluar. Sama seperti tadi ya, kita hapus kolom pertama di data sumber. Lalu kita isi kolom data sumber yang ada di atas. Oh ya, kalau ada kolom kosong juga harus dihapus. Aset kode adalah kode aset atau kode aktiva. Lalu aset deskripsi, keterangan aktiva, dan selanjutnya bisa kalian lihat dalam video tersebut. Setelah semuanya sudah diisi dan sesuai dengan kolom sebelahnya, kita langsung impor data. Dan kita pastikan lagi apakah sudah benar atau belum. Dan datanya sudah terisi semua atau belum. Kita impor, semua data terimpor. Ini kita cek ulang kembali apakah benar. Lalu ini neraca percobaan dan selesai. Selanjutnya kita akan membuka neraca saldo klasik
sebelum closing. Dimasukkan tanggalnya 31 bulan 3 2016 dan klik saldo 0. Ini neraca saldo klasiknya. Lalu kita hapus opening balance equity. Semuanya kita ganti dengan laba ditahan. Sampai semuanya itu bersaldo 0 total jumlahnya. Ini semuanya kita ganti satu-satu dulu. Setelah semuanya kita ubah, kita refresh agar semuanya hilang dan menjadi total saldonya 0. Nah, kalau sudah 0 kayak gini, kita perbarui lagi neraca saldo klasiknya. Hasilnya sudah balance ya teman-teman. Ini sebelum closing, jadi kita simpan dulu di PDF dengan tulisan sebelum closing. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita buka aktivitas ke periodik, lalu proses akhir bulan, dan kita klik bulan yang akan dipilih, Maret. Lalu kita ubah tahunnya menjadi 2016, klik OK. Proses akhir bulan telah selesai. Lalu kita buka lagi neraca saldo klasik. Kita masukkan tanggalnya. Kita klik termasuk saldo 0, lalu OK. Dan ini yang sudah diperbarui. Kita cek kembali, lalu kita simpan sama seperti tadi di PDF dengan format neraca saldo klasik sesudah closing. Lalu kita save. Transaksi pertama, klik pembelian, kemudian pesanan pembelian, hingga muncul seperti tampilan berikut. Selanjutnya, isi vendor, PO number, PO date, expected date, dan barang sesuai dengan catatan transaksi. Setelah semuanya diisi, klik enter hingga muncul saldo pada subtotal, pajak pertambahan nilai, dan total. Kemudian klik uang muka dan isi invoice note, invoice date, ship date, dan unit price sesuai dengan catatan transaksi. Setelah semuanya diisi, klik enter hingga muncul saldo pada subtotal, pajak pertambahan nilai, dan total. Lalu simpan dan tutup. Transaksi kedua, klik pembelian, kemudian faktur pembelian hingga muncul seperti tampilan berikut. Selanjutnya isi vendor, invoice note, invoice date, ship date, terms, dan pilih pesanan yang tertera, kemudian klik OK. Setelah muncul tampilan seperti berikut, klik gambar kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi ketiga, klik kas bank, kemudian pembayaran, dan isi paid form, voucher note, date, memo, pay, dan pilih akun name transaksi aktiva tetap dengan saldo yang sudah ditentukan, dan PPN masukkan dengan saldo yang sudah ditentukan.
Kemudian klik gambar kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi ketiga, klik penjualan, kemudian faktur penjualan, hingga muncul seperti tampilan berikut. Selanjutnya, isi pelanggan, invoice no, invoice date, ship date, dan barang sesuai dengan catatan transaksi. Jika pelanggan tersebut membayar tunai, klik bayar, kemudian isi form no, payment date, check date, dan beri tanda checklist pada kolom bayar, dan klik gambar kalkulator, kemudian simpan dan tutup. Maka otomatis pada faktur penjualan akan muncul tulisan paid. Transaksi 5, klik penjualan, kemudian pesanan penjualan. Selanjutnya, isi order by, SO number, SO date, nilai tukar. Jika order by-nya adalah bermata uang dolar, kemudian isi ship date dan barang sesuai dengan catatan transaksi. Selanjutnya, klik enter hingga muncul subtotal, pajak pertambahan nilai, dan total order, lalu simpan dan tutup. Kemudian pilih faktur yang ingin ditambahkan beban angkutnya. Selanjutnya, isi dengan akun beban dan saldonya yang sesuai dengan catatan transaksi. Lalu klik gambar kalkulator dan klik simpan dan tutup. 7, klik penjualan, kemudian pengiriman barang. Selanjutnya isi pelanggan, delivery note, delivery date, dan isi dan klik pilih pesanan, kemudian pilih faktur yang ada, lalu klik OK. Selanjutnya simpan dan tutup. Transaksi ke-8, klik pembelian, kemudian pembayaran pembelian, lalu pilih vendor dan isi payment date dan check date, kemudian beri tanda centang pada kolom bayar pada invoice no yang ingin dibayar. Selanjutnya klik enter pada check amount, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-9, klik penjualan, kemudian faktur penjualan, hingga muncul seperti tampilan berikut. Selanjutnya, pilih pelanggan dan isi invoice no, invoice date, ship date, terms, dan nilai tukar serta nilai tukar pajak jika pelanggan menggunakan mata uang USD atau mata uang asing lainnya. Selanjutnya pilih pesanan dan klik pilih pengiriman dan pilih faktur yang ada, kemudian klik OK. Setelah muncul, langkah selanjutnya adalah simpan dan tutup. Transaksi ke-10, klik pembelian, pembayaran pembelian, kemudian pilih vendor, isi payment date dan check date, dan beri tanda checklist pada kolom bayar sesuai dengan faktur yang ingin dibayar. Kemudian klik enter pada check amount, lalu simpan dan tutup. Transaksi 11, klik penjualan, kemudian penerimaan penjualan,
pilih Received Form dan isi form no, payment date, check date, dan bank sesuai dengan catatan transaksi. Kemudian checklist pada kolom bayar pada faktur yang ingin dibayar. Selanjutnya, klik gambar kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-12, klik penjualan, kemudian faktur penjualan, lalu pilih pelanggan, dan isi invoice no, invoice date, ship date, terms, gudang, dan barang sesuai dengan catatan transaksi. Selanjutnya, klik enter hingga muncul saldo pada subtotal, pajak pertambahan nilai, dan total invoice. Lalu klik bayar jika pelanggan tersebut langsung membayar tunai. Selanjutnya, isi form no, payment date. Selanjutnya, beri tanda checklist pada kolom faktur yang ingin dibayar, kemudian klik gambar kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-13, klik buku besar, lalu bukti jurnal baru, kemudian isi voucher no, date, deskripsi, account name, debit dan kredit sesuai dengan catatan transaksi. Lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-14, klik penjualan, kemudian retur penjualan, lalu pilih customer, sales invoice no, pilih faktur yang ingin diretur barangnya, kemudian isi SR no, date, tanggal fiskal, dan item description sesuai dengan catatan transaksi. Kemudian klik enter hingga muncul subtotal, pajak pertambahan nilai, dan total retur, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-15, klik persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Selanjutnya isi adjustment no, adjustment date, dan adjustment account, serta pilih barang yang ingin dialokasikan ke beban lain-lain, kemudian klik simpan dan tutup. Transaksi ke-16, klik buku besar, kemudian bukti jurnal baru, lalu isi voucher no, date, description, account name, dan debit serta kredit sesuai dengan catatan transaksi, lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-17, klik kas bank, kemudian penerimaan, lalu isi deposito, voucher no, date, memo, account name, dan saldo. Lalu klik gambar kalkulator, kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi ke-18, lakukan seperti transaksi ke-17, namun depositonya adalah Bank Mandiri USD. Dan rate-nya adalah $9.500. Transaksi ke-19, klik kas bank, kemudian pembayaran, lalu isi paid from, voucher no, date, memo, dan account name serta saldo sesuai dengan catatan transaksi. Kemudian klik gambar kalkulator, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya, langkah ke-20, lakukan seperti langkah 19, namun paid from-nya adalah
Bank Mandiri USD dan rate-nya adalah $9.500. Selanjutnya langkah terakhir, setelah semua transaksi dicatat dalam Accurate, klik aktivitas, kemudian pilih periodik dan proses akhir bulan. Jika sudah muncul seperti tampilan berikut, pilih periode dan tahun yang sesuai dengan catatan transaksi dan nilai tukar jika ada mata uang asing. Kemudian klik OK. Lalu OK lagi. Selanjutnya kita ke laporan. Kita akan membuat JL, kita masukkan tanggalnya. Klik OK. Lalu kita simpan ya. Simpannya PDF. Selanjutnya kita ke akun piutang, lalu ke rincian umur piutang, lalu kita simpan juga. Setelah itu ke akun hutang dan rincian umur hutang, kita simpan juga. Lalu ke laporan penjualan, kita masukkan data di rincian penjualan per pelanggan dan disimpan. Setelah itu kita klik persediaan, lalu kita buka, lalu kita masukkan tanggal, dan ini kartu stok persediaan, lalu kita simpan. Setelah itu kita masuk ke laporan pembelian, rincian pembelian per pelanggan, lalu kita masukkan tanggal, kita simpan juga seperti penjualan dan yang lain-lain. Setelah ke pembelian, kita langsung ke aktiva tetap, daftar aktiva tetap tipe aktiva pajak. Kita klik rincian jurnal ternyata, lalu kita masukkan tanggal, rincian jurnal aktiva tetap kita simpan. Selanjutnya neraca saldo, kita ubah tanggalnya juga, lalu kita simpan juga seperti sebelumnya. Lalu kita buka laporan penjualan, laba rugi penjualan, lalu kita masukkan tanggal, lalu kita simpan juga. Setelah itu kita laporan keuangan, kita lihat neracanya, lalu kita simpan juga. Setelah itu selesai. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.